Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan film The Passion of the Christ dengan analisa sengsara dan wafat Yesus. Jadi pertama-tama kita akan masuk ke awal peristiwa pada film The Passion of Christ, dan pada tahap kedua kita akan menjelaskan analisa dari film tersebut ke sengsara dan wafat Yesus. Sengsara dan wafat Yesus berawal dari penangkapannya di Taman Getsemani. Pada malam itu, petir dan kegelapan yang sangat berbeda. Yesus bersama ketiga muridnya. Muridnya yang bersama Yesus pada malam itu di Taman Getsemani, yaitu Petrus, Yohanes, dan Markus. Yesus sangat gelisah pada malam itu di Taman Getsemani. Dia gelisah dan takut. Namun ketakutannya itu tak membuat dia terjatuh. Dia terus berjalan, melangkah sendirian. Tak lama dia berlangkah, tergeraklah hatinya untuk membangunkan ketiga muridnya itu. Dia membangunkan Petrus, dan kemudian Yohanes dan Markus ikut terbangun. Muridnya itu merasa bingung mengapa Yesus sangat gelisah pada malam itu. Namun dia menyuruh ketiga muridnya itu untuk berdoa. Dia melangkah berjalan sendirian ke depan, berlutut ke tanah, muka menghadap ke atas dengan muka sedih. Dia menatap dengan penuh air mata dan berdoa kepada Bapanya. Tak lama ia berdoa, iblis mencobai dia. Iblis itu mencobai dia, dan ular muncul dari dalam pohon yang besar. Namun cobaan itu tidak membuat Yesus ketakutan. Dia terus kokoh dan dia tidak pernah ketakutan. Tak lama setelah cobaan itu selesai, datanglah Yudas Iskariot, seorang murid Yesus bersama prajurit dan penjaga bait Allah. Yesus langsung menghampiri mereka dan berkata, "Siapakah yang kalian cari?" Prajurit dan penjaga bait Allah menjawab, "Kami mencari Yesus orang Nazaret." Yudas berusaha lari dari hadapan Yesus, namun Yesus menjawab, "Akulah dia." Tak lama setelah Yesus menjawab, Yudas mendekat dan mencium pipi Yesus dan berkata, "Terpujilah Rabi." Yesus menjawab, "Yudas, kamu menyerahkan Anak Manusia dengan ciuman?" Setelah Yesus berkata, terjadilah pemberontakan terhadap prajurit beserta murid Yesus. Namun murid Yesus tetap tak tahu apa yang terjadi pada saat itu. Mereka tetap berusaha untuk menolong Yesus. Sampai Petrus memotong telinga salah satu hamba besar. Setelah ia memotong, Yesus pun menegurnya. Bukan membantunya, namun Yesus menegur Petrus, dan dia berkata, "Petrus, barang siapa membunuh dengan pedang, dia juga akan binasa dengan pedang. Lepaskan itu." Yesus merelakan dirinya ditangkap oleh prajurit dan penjaga bait Allah. Setelah ditangkap, Yesus di hadapan Hanas dan Kayafas, imam besar, untuk dimintai keterangan mengenai pengikut dan ajaran-ajarannya saat itu.
Yesus tidak menunjukkan bahwa ia tak bersalah atas tuduhan kepadanya. Pada saat yang bersamaan, Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Pada penyangkalannya yang ketiga, berkokoklah ayam. Teringatlah Petrus akan perkataan Yesus kepadanya. Karena tidak menemukan kesalahan pada Yesus, para imam kepala bersama tua-tua dan ahli Taurat bersepakat untuk membawanya ke gedung pengadilan. Sesampainya di gedung pengadilan, Pilatus berkata kepada Kayafas, "Apa saja selalu menghukum tahananmu sebelum mereka diadili?" Kayafas menjawab, "Gubernur." Namun Pilatus menyanggah perkataan Kayafas dan dia berkata, "Apa tuduhan yang kau berikan pada orang ini?" Kayafas menjawab, "Jika ia bukan penjahat, kami tak akan membawanya padamu." Pilatus pun berkata, "Bukan itu yang kutanyakan. Kenapa tidak kau hakimi dia menurut hukum Tauratmu?" Kayafas menjawab, "Konsul, kau tahu kami tidak berhak untuk menghukum mati seseorang." Pilatus pun berkata, "Hukuman mati? Apa yang dilakukan orang ini hingga ia pantas dihukum mati?" Kayafas menjawab, "Ia telah melanggar hari Sabat kami, Konsul." Pilatus berkata, "Lanjutkan." Kayafas berkata, "Ia telah menghasut rakyat, mengajarkan kebusukan, ajaran yang menjijikkan." Selang 1 hari, berkumpulah mereka lagi di gedung pengadilan setelah Yesus pulang dari Raja Herodes. Dan Pilatus berkata kepada semua orang yang berada dalam pengadilan tersebut, "Raja Herodes tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Begitu juga aku." Kayafas berkata kepada semua orang, "Kesalahan pada orang ini, begitu juga penguasa Roma." Semua orang yang berada di tempat itu ketawa terbahak-bahak. Pilatus pun berkata, "Seperti yang kalian tahu, tiap tahunnya aku melepaskan kembali seorang penjahat. Sekarang kita punya pembunuh yang terkenal jahat. Inilah dia, Barabas." Pilatus pun berkata lagi, "Siapa di antara orang yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Si pembunuh Barabas atau Yesus yang disebut Mesias?" Kayafas menjawab, "Dia bukan Mesias. Dia seorang penipu, penghujat. Bebaskan Barabas." Semua orang yang ada di gedung pun ikut mengatakan, "Bebaskan Barabas, bebaskan Barabas." Pilatus berkata untuk kedua kalinya, "Siapakah yang kalian kehendaki untuk kubebaskan?" Namun jawaban mereka tetap sama untuk membebaskan Barabas. Akhirnya Barabas bebas. Pilatus berkata, "Apa yang harus kulakukan pada Yesus orang Nazaret?" Kayafas menjawab, "Salibkanlah dia." Pilatus berkata, "Tidak, aku akan menghukumnya, lalu aku akan melepaskannya." Tak lama setelah Pilatus berkata, dia memanggil prajuritnya yang bernama Abenader.
berikan dia hukuman yang berat. Tapi jangan sampai mereka membunuh orang ini. Yesus dibawa untuk dihukum. Ketika Yesus hendak dihukum, mereka membuka jubah Yesus dengan tidak bagus dan tidak enak dipandang orang. Mereka membuka baju Yesus dengan kasar hingga terobek. Setelah baju Yesus ditanggalkan, tangan Yesus diikat dengan rantai yang sangat besar. Kemudian algojo memukul Yesus hingga badannya penuh dengan luka dan berlumur darah. Mereka memukul Yesus dengan cambuk yang berduri yang tajam. Maria yang melihat anaknya dipukul hingga dia merasa kesakitan. Namun Maria hanya bisa menjatuhkan air matanya. Yesus sudah tidak berdaya. Datanglah Abenader dan dia berkata, "Hentikan, hentikan. Perintahmu hanya untuk menghukum orang ini, bukan menyiksanya sampai mati. Bawa dia pergi. Ayo, jalan." Algojo pun membawa Yesus yang sudah tidak berdaya. Sesampainya dalam ruangan, algojo pun membawa mahkota yang terbuat dari semak duri mawar. Mereka meletakkan mahkota itu ke kepala Yesus, hingga kepala Yesus bercucuran darah. Setelah mahkota itu dipasang, algojo memukul kepala Yesus dengan kayu. Tak lama setelah itu, Yesus dibawa lagi ke dalam gedung pengadilan dengan luka dan darah yang bercucuran. Pilatus pun berkata kepada orang-orang yang berada dalam gedung pengadilan, "Lihatlah orang ini." Kayafas menjawab, "Salibkan dia." Orang-orang ikut berteriak, "Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia!" Pilatus pun berkata, "Tidakkah cukup? Lihatlah dia." Kayafas tetap menjawab, "Salibkan dia." Pilatus berkata kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Kayafas menjawab, "Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar." Tak lama setelah itu Pilatus bingung dan dia bertanya kepada Yesus, "Bicaralah padaku. Aku punya kuasa untuk menyalibkanmu atau juga untuk membebaskanmu." Yesus pun menjawab dengan suara yang bergetar karena sudah tak berdaya, "Kau tak punya kuasa atas diriku, kecuali kuasa itu diberikan dari atas. Sebab itu, Dia yang menyerahkan aku kepadamu, yang dosanya lebih besar." Prajurit Pilatus membawa wadah berisi air serta kain putih, dan Pilatus berkata, "Adalah keinginan kalian untuk menyalibkan dia, bukan aku. Aku tak berdosa atas darah orang ini." Pilatus memanggil Abenader dan berkata, "Lakukan seperti yang mereka minta." Lalu Yesus dibawa dan disuruh untuk memikul salib.
Yesus memikul salibnya sampai ke bukit Golgota, dan di tempat itulah dia disalibkan bersama dua orang penjahat. Di salib Yesus terdapat tulisan, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Kita akan masuk ke tahap kedua, di mana kita akan kaitkan film The Passion of the Christ dengan sengsara dan wafat Yesus. Takdir sejarah keselamatan tergantung kepada kepatuhan Kristus kepada Bapa. Karena melalui ketaatannya untuk menderita dan wafat, maka kita diselamatkan. Adegan pertama film ini adalah penderitaan di Taman Getsemani, di mana Yesus melawan godaan besar. Percobaan itu dilambangkan oleh seorang androgonini, karakteristik fisik pria dan wanita, yang tentu saja adalah iblis yang membisikkan supaya Yesus ragu bahwa sengsaranya itu tidak pernah bisa menebusnya. Apakah engkau sungguh percaya bahwa satu orang dapat menanggung semua beban dosa? Aku berkata kepadamu, tak seorang pun dapat menanggungnya. Terlalu berat. Menyelamatkan jiwa mereka terlalu mahal. Tak seorang pun yang pernah. Tidak akan pernah. Bahkan iblis membuat Yesus untuk meragukan dirinya sendiri dengan berkata, "Siapakah Bapamu? Siapakah engkau?" Makna dari film tersebut juga adalah ketaatan dan penyerahan diri Yesus dalam menghadapi sengsara dan wafatnya, merupakan ajakan untuk meneladaninya dalam hidup sehari-hari. Setiap perjuangan dan kegagalan, jangan sampai kita takut dengan risiko apapun yang terjadi. Kita harus kuat sama seperti Yesus yang memanggul salib untuk menebus dosa manusia. Begitu juga dengan kita sendiri. Kita harus mampu menjalani hidup yang banyak rintangan dengan penuh tanggung jawab tanpa harus ada rasa ketakutan. Sekian hasil video analisis saya terhadap film The Passion of the Christ.